Selamat pagi, shalom semuanya, apa kabar? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, adik-adik, hari ini kakak senang sekali. Karena hari spesial hari ini, hari istimewa hari ini, kakak mau ajak kita semua untuk beribadah bersama. Adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya, ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Iya, tuh sana ada yang jawab, hari Minggu katanya. Ya betul, hari Minggu. Ada lagi yang jawab, oh sebelah sana ada yang jawab, hari libur katanya. Iya betul juga, hari ini kan memang hari libur ya. Tapi ada satu lagi yang spesial, yang istimewa hari ini. Ada yang tahu nggak? Ada yang jawab, rupanya ada yang tahu. Hari Pentakosta katanya. Betul sekali adik-adik. Hari ini memang selain hari libur, selain hari Minggu, hari ini juga hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari kita memperingati turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, karena hari ini sangat spesial, kakak juga pengen spesial nih hari ini. Kakak punya satu teman yang spesial untuk memandu acara ini. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak dulu nih, kakak punya aturan. Caranya kita harus panggil dulu tuh teman kakak satu lagi. Caranya gimana? Masih ingat nggak sama pesulap Pak Tarno? Iya, pasti pada inget ya. Terkenal kan dia ya. Nah, bagaimana dia caranya? Caranya begini ya. Prok 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 jadi apa? Begitu ya. Tapi kakak mau ubah sedikit. Karena kita mau panggil kakak yang satu lagi, kita panggilnya gini. Prok 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 kakak. Prok 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 kakak. Kita panggil 2 kali, tapi kita panggil sama-sama. Adik-adiknya sudah siap? Belum? Iya, udah siap ya? Udah manis, udah cantik, udah ganteng, rapi-rapi, udah sarapan. Yuk, kita semangat ya. Kita mau panggil pakai tadi syaratnya prok 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 begitu ya. Kakak, begitu ya. Oke, kakak hitung nih sama-sama, kita panggil 2 kali ya. 1, 2, 3. Prok 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 kakak. Prok 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 kakak. Adik-adik, lama ya nunggu kakak tadi dipanggil. Habis kakaknya tadi datangnya dari jauh tahu. Kakak juga harus siap-siap dulu. Kakak juga kan pengen tampil cantik di depan adik-adik seperti adik-adik di rumah sekalian. Tapi kakak juga masih bingung loh diundang ke sini. Ada apa ya kira-kira, mau ngapain ya kakak? Nah, kakak belum tahu ya. Hari ini adik-adik sudah pada tahu semua. Karena hari ini hari spesial, hari Pentakosta. Nah, karena itu kakak mau ajak satu lagi teman kakak untuk hadir di sini untuk biar tambah rame, tambah seru, tambah semangat untuk memandu acara ini. Nah, untuk pertama kali supaya lebih semangat nih kak, Ya. bagaimana kalau kita undang semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu pujian. Apa ya? Oke, kita tunggu sebentar lagi, kita akan nyanyi satu pujian. Lagunya tentang Roh Kudus ya. Oke, yuk kita semua bangkit berdiri. Semangat ya semua ya, boleh joget. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Sekali lagi ya. Sambil tersenyum adik-adik. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari.
bertidur menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, 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 bertidur menari. Nah, tadi kita sudah nyanyi-nyanyi, sudah joget-joget, sudah goyang-goyang. Gimana rasanya, Kak? Luar biasa kakak, semangatnya ada, rohnya juga kelihatan ada muncul di dalam diri kita semua. Apalagi anak-anak yang ada di rumah, pasti mereka juga semangat. Tapi sekarang sepertinya kita mau masuk ke dalam doa pembukaan deh kakak. Tolong dong kakak Panti yang berdoa ya. Oke, nah adik-adik kita sikap berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita satukan hati kita adik-adik. Tuhan Yesus yang baik sahabat kami, selamat pagi. Kami datang kepadamu hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami sehat Tuhan. Kami boleh bernyanyi Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah Roh Kudus-Mu menemani kami, sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik. Tuhan, Engkau juga memberkati kakak guru kami, sehingga mereka boleh melaksanakan tugasnya hari ini memimpin ibadah kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik semua yang di rumah, kalau tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita mau angkat lagi satu pujian yang berjudul Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita minta dulu Roh Kudus untuk menerangi hati kita ya. Yuk kita satu dulu di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sampai saat ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Bapa, kalau sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati kakak guru kami, sehingga apa yang boleh disampaikan adalah suara hati Tuhan. Tuhan, biarlah hari Pentakosta ini kami boleh semakin mengerti apa itu artinya Roh Kudus bagi kami semua. Bapa, sertailah kami Tuhan, dan mampukanlah kami untuk duduk diam tenang mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Adik-adik, udah siap Alkitabnya? Kita mau baca dulu firman Tuhan kita hari ini yang terambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Siapkan dulu Alkitabnya coba. Ya, udah siap semua ya? Kakak ulangi lagi. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca bergantian ya bersama Kak Ita ya, Kak Ita. Oke. Ya, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sedemikian jauhlah bacaan firman Tuhan untuk hari ini. Kak, hari ini kan hari spesial. Ada nggak sesuatu yang spesial kita kasih untuk adik-adik hari ini? Pasti ada dong kakak. Ini kan hari spesial. Jadi firman Tuhannya juga pasti spesial dong. Kira-kira firman Tuhan ini seperti apa ya kakak? Apakah kita mau bikin drama? Atau kita putar film? Kayaknya yang kedua deh kak. Tapi sebelum kita putar film, kita harus pakai password kayak pertama tadi loh kak. Boleh. Caranya gini, prok putar filmnya. Ya, yuk kak, kita gitu ya. Boleh. Satu, adik-adik kita ajak nggak? Ajak dong. Ya, kita ajak ya. Iya dong. Yuk, 1, 2, 3. Prok, putar filmnya. Kayaknya kurang semangat kak. Bener. Yuk, adik-adik semua ikutan ya. Tangannya, gayanya ya. Yuk kak, kita hitung lagi ya. Oke. 1, 2, 3.
Prok, 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 putar filmnya. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang dengan sedih. Tinggalkan perbuatan jahat, jawab Petrus. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, Kak, tadi kan kita sudah lihat firman Tuhan ya, Kak. Seru banget tuh. Tapi biar lebih jelasnya sebenarnya Pentakosta itu apa sih? Arti Pentakosta itu adik-adik, itu adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Atau sama juga itu dengan dikatakan hari turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Oh gitu ya, Kak. Nah, kalau zaman dulu itu kan murid-murid Tuhan Yesus dapat Roh Kudus, dikasih Roh Kudus, Kak. Nah, kita ini kan juga murid Tuhan Yesus ya, Kak. Apa kita ini sekarang juga punya Roh Kudus ya? Pasti dong kakak, baik kakak-kakak guru, adik-adik di rumah. Pokoknya setiap orang yang percaya itu kepada Tuhan Yesus, dia sudah mempunyai Roh Kudus. Tuhan sudah berikan Roh Kudus kepada kita masing-masing supaya kita bisa dijaga oleh Roh Kudus, kita bisa ditolong oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh penolong bagi kita. Oh gitu ya. Kalau dulu kan murid-murid Tuhan itu ada lidah api di atas kepala, terus ada burung merpati sebagai tanda-tanda Roh Kudus. Nah, kalau kita sekarang ini apa sih tandanya kita punya Roh Kudus, Kak? Nah, adik-adik, mau tahu nggak apa tandanya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita? Itu sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing tanpa kita sadari. Kalau kita mempunyai Roh Kudus di dalam pribadi kita,
berarti kita harus selalu mengaplikasikan Roh Kudus itu dengan perbuatan baik atau dengan apa kemampuan yang ada dalam diri kita adik-adik. Seperti yang dikatakan pada sekarang ini yang talenta, nah, itu termasuk karena kita mempunyai Roh Kudus, kita harus aplikasikan talenta kita itu ke orang-orang. Seperti kita bisa bernyanyi, bisa menari, main drama, baca puisi, pokoknya yang perbuatan baik itulah aplikasi bahwa kita sudah mempunyai Roh Kudus di dalam diri kita. Oh, gitu ya Kak. Nah, sebentar ada teman kita juga anak KKR yang punya talenta. Nah, adik-adik semua penasaran ya? Pengen tahu nggak? Nah, tapi sebelum kita panggil teman kita punya passwordnya kayak tadi. Kita panggil gini ya, prok 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 anak KKR, gitu ya. Kita panggil ya. 1, 2, 3. Prok 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 anak KKR. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk nyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nah, Kak, kita tadi sudah lihat salah satu contoh anak KKR yang bertalenta. Nah, sebenarnya arti Roh Kudus itu dalam hati kita yang boleh kita catat hari ini adalah kita sebagai anak KKR yang sudah mempunyai Roh Kudus, berarti kita harus melakukan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya apa? Kita tidak boleh lagi ngebully teman, ngejekin teman, ngusilin teman, jahatin teman. Terus kalau ada yang kecil-kecil suka iseng tuh, cubit terus lari, tendang terus lari. Itu tidak boleh lagi adik-adik. Nah, kalau untuk kebaikan yang bisa kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, banyak loh. Misalnya kita membantu orang tua, ya, kita rajin belajar. Terus kalau selama ini kita belum boleh bersekolah, kita tidak pergi ke sekolah karena corona, kita boleh rajin membaca Alkitab. Itu juga menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan. Begitu banyak lagu-lagu sekolah minggu ya adik-adik. Dan satu lagi nih Kak, ada kegiatan yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yaitu menghafal ayat hafalan. Oh iya, hampir lupa ya kakak ya. Betul, ayat hafalan kita dari mana hari ini Kak? Minggu ini adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sudah dibuka? Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, begini kata firman Tuhan.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini adik-adik. Jangan lupa ya, ayat hafalannya selalu dihafal supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk menyenangkan hati Tuhan, hari ini kita juga mau kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita siapkan persembahannya sambil diiring lagu Beri Syukur. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah memberikan persembahan kita, tibalah saatnya kita mau memasuki mengakhiri ibadah kita. Kita mau naikkan doa syafaat kita dan doa persembahan kita. Kita ambil sikap doa kita yang terbaik, biar kita mau bertemu dengan Tuhan di dalam doa kita. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, karena Tuhan telah memberikan Roh Kudus turun ke atas kami, supaya kami boleh ditemani, ditolong oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Firman Tuhan sudah selesai dinyatakan oleh kakak guru, tapi kami yakin dan percaya, sekalipun sudah selesai dinyatakan, Roh Kudus-Mu juga tetap bekerja untuk memberi pengertian kepada anak-anak kami semuanya Bapa. Begitu juga Tuhan, hari ini kami mau menaikkan doa syukur kami, terlebih-lebih kami mendoakan persembahan kami. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan berkat rezeki bagi kami. Oleh karena itu Bapa, sebagian telah kami kumpulkan menjadi persembahan bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, yang tinggal di atas kami itu boleh Tuhan cukupkan untuk kebutuhan kami sehari-hari. Terimalah Bapa persembahan kami ini supaya berguna demi kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga Bapa, kami mau naikkan doa syafaat kami memohon kepada Tuhan agar kiranya ya Bapa, jikalau ada anak-anak sekolah minggu kami yang dalam keadaan sakit, kami minta kepada Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, supaya Tuhan jamah penyakit yang ada di dalam tubuhnya, supaya dengan penjamahan tangan kasih Tuhan, penyakit anak-anak sekolah minggu kami semua dimanapun itu berada, itu boleh disembuhkan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Tuhan juga yang memberkati orang tuanya, dimanapun dia berada, apapun pekerjaannya Bapa, supaya dengan berkat yang mereka terima, nama Tuhan juga tetap terpuji dan termulia. Begitu juga Tuhan, kami mau serahkan bangsa dan negara kami ini Bapa, karena sudah beberapa minggu kami sudah tidak bisa beribadah bersama-sama karena COVID Corona masih melanda di negara kami ini, bahkan di dunia Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Allah yang telah menurunkan Roh Kudus sebagai penolong bagi kami, itu boleh melindungi kami, sehingga ya Bapa, kami bisa terbebas dari segala bencana-bencana yang ada di negara kami ini, terlebih-lebih kami boleh terbebas dari COVID Corona yang sedang melanda ini Bapak. Itulah permohonan kami Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan mau hadir, Tuhan telah berikan Roh Kudus bagi kami untuk kami boleh hidup, untuk kami boleh berkarya, dan untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Itulah pengharapan kami Tuhan. Sebentar mungkin kami akan mengakhiri ibadah kami ini, tapi kami yakin dan percaya Allah yang telah memberikan Roh Kudus bagi kami itu tetap menemani kami sekarang dan sampai akhir zaman nanti Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama dalam bahasa Karo. Bapa kami sini surga, kandui perbadiami, relamin kirazandu, selamin pratendu basdone enda bagini surga.
Berikan man kami akan cukup basuari sendah endah. Alimin salah kami. Bagi minamin kami salah kalah tukak kami. Olamin kami beban percobaan. Tapi olanglah kami idul silat nari. Sebab kap si magda kini raja. Ras kuasa, ras kemuliaan sindekan-dekahna. Amin. Bujur, oh Tuhanku, bujur, oh Tuhanku, terpujilah gelar-Mu, bujur, oh Tuhanku. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai ya. Tapi tetap kakak pesan adik-adik tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana dulu, stay at home, dan rajin cuci tangan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.